Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati takmir Masjid Al-Iman, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, emak-emak, adik-adik remaja dan juga anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita hampir memasuki hari yang sepertiga ya, dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentu ini merupakan satu hal yang patut kita syukuri karena kita di sini berpuasa dengan sangat nikmat, berbuka dengan sangat lezat. Tadi sore saya membuka kabar tentang info terakhir di Gaza. Ternyata saudara-saudara kita di sana dalam keadaan Ramadan masih dibombardir. Sudah tembus hampir 32.000 saudara-saudara kita di sana meninggal. Kita doakan di waktu yang mustajabah ini mudah-mudahan mereka yang meninggal, kaum muslimin yang di sana mati dalam keadaan syahid. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Keadaan kaum muslimin secara umum yang sekarang ini jatuh dalam kehinaan, seakan-akan dijadikan bancaan oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Syu'ban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yusiqul umamu an tada'a alaikum. Hampir-hampir semua orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, mereka itu mengeroyok, mengerumuni kamu sekalian. Kama tada'al akalatu ila qasda'iha. Seperti mengerumuni hidangan di atas meja makan. Ini gambarannya Rasulullah seperti itu. Jadi kaum muslimin akan sampai pada suatu masa kita itu seperti hidangan, digerumut kanan, kiri, depan, belakang oleh orang-orang kafir. Dan ini telah terjadi. Maka seorang sahabat bertanya, wa qala qailun wa min qilatin nahnu yauma idzin. Apakah kami pada waktu itu jumlahnya sedikit? Rasulullah menjawab, qal bal antum yauma idzin katsir. Tidak. Akan tetapi kalian pada waktu itu jumlahnya amat banyak. Kira-kira kaum muslimin saat dunia ini sekarang berapa Bapak Ibu? 1 miliar ya ada ya. Dibanding dengan orang-orang Zionis Yahudi itu yang hitungannya hanya puluhan juta. Mungkin 50 atau paling banyaknya 100 juta. Tapi ternyata kita itu lebih banyak menjadi orang-orang yang pecundang. Mengapa? Walakinnakum ghusaun kahusa'is sail. Akan tetapi kalian itu seperti buih, seperti sampah yang terbawa banjir. Wala yanzi'ana Allahu min suduri aduwikum al-mahabatu minkum. Dan sungguh Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kamu dari dada mereka. Jadi kalau dahulu di zaman Rasulullah, orang kafir ketika mendengar bala tentara kaum muslimin akan mendatangi mereka, 3 bulan sebelumnya mereka itu sudah ketakutan.
Sekarang ini rasa takut itu dicabut dari dada orang-orang kafir. Sehingga mereka sangat beringas, sangat kejam, sangat brutal terhadap kaum muslimin. Nggak usah jauh-jauh. Di setiap komunitas yang di situ mayoritas non-muslim, maka di situ muslim pasti teraniaya. Kita lihat di Rohingya, di negeri kita sendiri. Kita masih ingat tentu tahun 2000-an bagaimana kejadian Poso, bagaimana kejadian di Ambon, dan yang terakhir itu di Tolikara, Papua. Ya, kaum muslimin dibully. Itu seperti keadaannya. Karena apa? Orang-orang kafir telah dicabut rasa takutnya oleh Allah. Wala yaqtifanallahu fi qulubikumul wahan, dan ditimpakan kepada kalian di dalam hati kalian penyakit al-wahan. Maka salah seorang sahabat pun bertanya, wa qala qailun ya Rasulullah wa mal wahan? Ya Rasulullah, apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang disebut dengan wahan itu adalah hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia dan ketakutan akan kematian. Yang dimaksud dengan hubbud dunya di sini adalah ia telah menjadikan dunia itu sebagai orientasi, tujuan pertamanya. Dia tidak sama sekali berpikir untuk akhiratnya. Sehingga logis, ketika seseorang yang dia memperindah bermegah-megahan dunia, lupa berbekal kepada akhirat, tentu dia akan takut kepada kematian. Seperti kalau kita merantau, di Semarang kita sudah punya rumah megah, sedangkan di desa yang kita tinggalkan di sana kita nggak punya apa-apa, maka kita enggan untuk pulang ke desa. Kemudian solusinya bagaimana? Di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'ainati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi zir'ah wa taraktumul jihada zallatallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ini matanya hampir sama, yaitu ada sebab, ada akibat, dan di sini ada solusinya. Sebab terjatuh ke dalam kehinaan yaitu karena apa? Kaum muslimin berniaga dengan cara inah, berjual beli dengan cara inah. Salah satu cara riba. Kemudian merasa asyik berada di belakang ekor-ekor sapi dan puas dengan bercocok tanam. Artinya bukan berarti kita nggak boleh beternak, nggak boleh bertani. Nanti siapa yang menyuplai daging, siapa yang menyuplai beras? Petani sudah bercocok tanam beras saja, sekarang beras mahal. Ya. Maksudnya di sini adalah bercocok tanam, beternak sampai terjadi hubbud dunya, yang itu akhirnya apa? Wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad. Maka apa yang terjadi? Salatallahu alaikum dulla, Allah menjatuhkan ke dalam kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu hingga kalian kembali ke agama kalian. Jadi solusinya Bapak Ibu, kalau kita ingin Islam ini berjaya, kembali kepada ajaran kita Islam, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Caranya dengan bagaimana? Para ulama memberikan penjelasan, yaitu dengan tasfiyah wa tarbiyah, yaitu pemurnian ajaran Islam dan juga memberikan pembelajaran, pendidikan, pembinaan terhadap ajaran Islam yang benar. Nah sayangnya saat sekarang ini, ketika ada ustadz-ustadz yang mereka berdakwah tauhid, berusaha memurnikan ajaran Islam, oleh sekelompok kaum muslimin yang lain justru dilarang, dibubarkan pengajiannya. Sementara pengajian-pengajian yang joget-joget bersama biduan,
sholawatan sambil jingkrak-jingkrak, justru dijaga. Biksu dikawal, gereja dijaga. Tapi pengajian yang berusaha memurnikan tauhid justru dibubarkan. Ini sekarang terjadi seperti itu. Nah kalau seperti ini kita pengen ada perubahan menang, mustahil. Karena masyarakat kita masih berada dalam keadaan yang jahil, berada dalam keadaan yang zalim. Di dalam Al-Quran itu, wa kadzalika nuwalli ba'dha lidzalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian itu kami kuasakan orang-orang zalim itu dikuasai orang zalim yang lain sebagai akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau saat ini kita mendapatkan pemimpin zalim, koreksi pada masing-masing diri kita. Kalau masyarakatnya baik, Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Maka karena itu, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mendidik diri kita, memurnikan terhadap ajaran Islam, mentarbiyah masing-masing diri kita, keluarga kita, tetangga sekitar kita, sehingga kembali kepada ajaran Islam yang benar. Ini jalan keluar untuk bisa meraih kejayaan. Ini jalan keluar yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu, mari di dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah. Kita serap sebanyak-banyaknya ilmu dari para asatidz yang memberikan pencerahan agar kita kemudian bisa mengambil hikmah, kemudian kita bisa kembali kepada agama kita yang mungkin selama ini kita lalai. Kita bersemangat untuk menuntut ilmu sehingga kita akan diberikan kejayaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.